له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله داعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang meninjau sisi-sisi baik di balik musibah ya. Karena kebiasaan orang ketika terkena musibah atau mengalami apa yang dia tidak sukai, maka dia melalaikan sisi-sisi ini ya. Padahal dengan melihat sisi-sisi ini maka musibah akan menjadi ringan bagi seorang. Lain halnya jika seorang lupa dengan sisi-sisi kebaikan yang dia lihat ada hanyalah keburukan, kemudian dia meronta, dia marah-marah, maka semakin memperpuruk dirinya, menjadikan dirinya semakin terpuruk. Orang yang terkena musibah kemudian dia meronta-ronta, dia ngamuk-ngamuk, teriak-teriak, banting sana, banting sini, tidak mengobati sakit yang dia rasakan, tetapi semakin memperburuk. Selain itu akan buat dia rugi, karena dia tidak akan mendapatkan pahala kesabaran, ya, bahkan mungkin derajatnya semakin jatuh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagaimana diketahui, pahala bukan dari sekedar tertimpanya seorang terkena musibah, yang dinilai oleh Allah bagaimana sikap dia menghadapi musibah tersebut. Jika ternyata dia menghadapi musibah tersebut dengan ronta-ronta, dengan sikap tidak menerima, maka dia bukan mendapatkan pahala, bahkan mendapatkan dosa. Selain musibahnya semakin bertambah berat, terasa berat bagi dirinya. Oleh karenanya perlu seorang ketika ditimpa dengan musibah atau hal yang tidak dia sukai, dia perlu meninjau sisi-sisi baik di balik musibah tersebut agar musibah tersebut lebih ringan baginya dan berdampak lebih baik baginya di dunia maupun di akhirat kelak. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah bahwasanya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka bumi ini bukan cuma sekedar menempati bumi dan menikmati fasilitas yang Allah siapkan ya. Bukan cuma itu ya, karena kalau itu sih hewan juga demikian ya. Tetapi kita diciptakan untuk diuji ya. Makanya Allah mencela orang-orang kafir. Allah berkata walladzina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'amu wan naru mathwal lahum. Adapun orang-orang kafir, mereka bersenang-senang di atas muka bumi ini dengan fasilitas yang Allah siapkan. Mereka bersenang-senang. Wa ya'kulun, dan mereka hanya makan, melampiaskan hawa nafsu. Kama ta'kulul an'am, sebagaimana hewan ternak. Wan naru mathwal lahum, kemudian neraka adalah tempat mereka. Jadi kalau kita pikir dunia ini hanya untuk senang-senang, makan-makan, itu mindsetnya hewan, dan itulah mindsetnya orang kafir. Tidak, kita diciptakan untuk diuji. Ada tujuan lebih mulia, yaitu untuk diuji. Makanya dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allaha mustakhlifukum fiha fayanzura kaifa ta'malun." Sungguhnya dunia itu manis dan hijau ya. Dipandang hijau, dirasakan manis. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan Allah menjadikan kalian tinggal di atas muka bumi buat apa? Fayanzura kaifa ta'malun. Allah ingin lihat bagaimana ya apa yang kalian kerjakan, apa amal kalian di atas muka bumi tersebut. Itu diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi, dan kami menguji kalian dengan kebaikan-kebaikan, dengan keburukan-keburukan, yaitu dengan kenyamanan, dengan kesengsaraan, semuanya ujian. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fitnah sebagai ujian. Kemudian kata Allah, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi Allah akan melihat bagaimana kalian lakukan, setelah itu hasilnya di akhirat, karena kalian akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga berfirman, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Allah mengatakan Allah menciptakan sarana dan prasarana bukan untuk kalian bersenang-senang, tapi untuk diuji. Kata Allah, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal ard fi sittati ayyam." Dia yang telah menciptakan langit dan bumi, itu sarana bagi kalian dalam waktu 6 masa. Wa kana 'arshuhu 'alal ma', dan ketika itu arsy-Nya sudah di atas air. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian amal yang terbaik. Allah ciptakan langit dan bumi ini untuk apa? Untuk ujian. Langit sebagai
atap bumi ini, bumi dengan berbagai macam isinya, bukan untuk kita makan-makan senang-senang semata. Itu mindsetnya hewan, orang kafir, puas-puasin, ya enggak. Tapi liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian mana di antara kalian amal yang terbaik. Allah juga berfirman, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dan dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian. Itu kita dihidupkan di atas muka bumi ini, ya. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji mana di antara kalian amal yang terbaik. Oleh karenanya ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Kita diciptakan untuk diuji. Terserah Allah menguji dengan kesenangan ataukah Allah uji dengan yang tidak kita sukai, semuanya ujian. Semuanya adalah ujian. Taib. Dan sebagaimana kita ketahui, ya, kita tidak bisa memilih dalam hidup ini. Ada hal yang kita bisa pilih dan banyak yang tidak bisa kita milih. Ketika Allah kasih ujian-ujian, kita tidak bisa milih untuk tidak diuji. Ujian akan menimpa siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Mau terkenal tidak terkenal, mau kaya atau miskin, mau ganteng atau kurang ganteng, mau cantik atau sok cantik, semuanya akan diuji. Semua akan diuji. Mau kaya, sok kaya, miskin, semuanya diuji. Emang ada yang enggak diuji? Semuanya diuji. Ya. Pejabat enggak pejabat, ya. Semuanya diuji, ya. Tidak ada yang luput dari ujian. Ini sudah merupakan konsekuensi kehidupan. Dialah tabiat kehidupan. Ya, Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Semuanya diuji. Kita tidak ada pilihan untuk menghindar, tidak bisa. Ya, kalau makan masih bisa pilih kalau punya duit. Jadi kalau ujian kita nggak bisa menghindar. Dikasih ujian selesai. Qadarullah, sudah sholat 5 waktu, sudah sholat tahajud, kemudian sudah puasa Daud, kemudian ngelamar, sudah dapat data sang ahwat, hafizah, kemudian begitu dinikahi tukang ngomel. Qadarullah. Qadarullah, mau diapain? Enggak bisa, sudah berusaha. Sudah berusaha, mau diapain? Qadarullah. Terjadi yang seperti itu, ada aja ya, terjadi ya. Itu memang sudah qadarullah. Jadi ikhwan maju sedikit biar teman-teman bisa maju. Biar teman-teman bisa yang belakangan bisa masuk. Jadi banyak hal dalam kehidupan ini tidak bisa kita pilih, ya. Allah yang pilihkan. Tinggal kita bagaimana menghadapi ujian tersebut. Kan tapi seorang mukmin jika dia tahu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan bisa berhusnudzon, ya. Apa kata orang beriman? Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Katakanlah, lan yusibana illa ma kataballahu lana. Tidak akan menimpa kami berupa musibah kecuali apa yang telah Allah tetapkan untuk kami. Sudah, itu adalah tetapkan. Sudah, ini semua Allah tahu. Allah yang bikin, Allah yang tentukan, Allah yang takdirkan. Ya. Allah berfirman, "Ma asaba min musibatin illa bi idznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah." Tidak ada satu musibah pun menimpa kecuali dengan izin Allah. Enggak ada musibah terjadi tanpa izin Allah. Tidak ada istri seorang meninggal yang dia cintai kecuali memang Allah sudah izinkan untuk dia meninggal. Tidak ada anak yang sangat dia cintai tahu-tahu meninggal kecuali dengan izin Allah. Anak yang dia sayangi tahu-tahu nakal bandel kecuali sudah diizinkan oleh Allah. Semua sudah diketahui Allah dan izin, namanya izin kauni. Itu Allah izinkan dan Allah jadikan, Allah eksekusi, Allah biarkan itu terjadi semua atas ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seorang mukmin kalau tahu semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mudah untuk husnudzan. Kenapa? Karena Allah innahu huwal barrur rahim. Allah Maha baik dan Maha penyayang. Taib, ikhwan dan akhwat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah mukaddimah yang sampaikan bahwasanya tujuan kita memang diciptakan bukan untuk hanya mengisi permukaan bumi, ya. Kalau hewan-hewan mungkin begitu, ya. Bukan untuk memanfaatkan fasilitas tanpa ada tujuan, ya. Kita diciptakan, ya, untuk diuji. Makanya Allah mengatakan, "Afa hasibutum annama khalaqnakum abatha?" Apa kalian menyangka bahwasanya kalian annama khalaqnakum abatha, kami menciptakan cuma main-main aja, cuma diciptakan kemudian selesai? Tidak ada pertanggungjawaban, tidak ada hari kebangkitan.
Tidak ada laporan hasil ujian, ada semuanya. Semuanya ada laporannya. Ya. Tapi apa sisi baik yang mungkin bisa kita renungkan ketika kita terkena musibah yang tidak kita sukai? Ya. Banyak. Di antaranya ikhwan dan akhwat yang hati yang pertama, seorang ketika terkena musibah, ya, terkena musibah, biasanya tidak selalu, tapi biasanya akibat keteledorannya, dia mungkin gerasa gerusu, ya, dia mungkin terburu-buru, dia mungkin cepat mengambil keputusan, mungkin ada prosedur yang dia langgar, seharusnya demikian, dia langkahi, terlalu pede, sehingga akhirnya datang dari hal yang dia tidak sukai. Ya. Makanya dikatakan dalam pepatah Arab, yu'ta min haitsu ya'man. Seorang itu ditimpa musibah dari sisi yang dia merasa aman di situ. Dia merasa pede di situ, justru sering dia terkena di situ. Terkena di situ. Dia sudah pede luar biasa. Dia merasa aman, tahu-tahu dia terkena musibah dari arah tersebut. Ya, tersebut. Nah, dengan seorang terkena musibah, maka dia bisa belajar, ya, bahwasanya ternyata di balik musibah ini ada kesalahan saya yang lakukan. Ada prosedur yang saya langkahi, ya. Ya, ada terlalu pede pada situ, harusnya saya cek dulu, ternyata saya tidak cek. Ini banyak terjadi. Di bidang kedokteran, terkadang mereka ini sudah aman, ternyata disitulah letak kesalahannya di situ. Dia langkahi prosedur tersebut misalnya, ya. Ya. Sehingga dengan demikian dia belajar agar tidak terulang lagi. Agar tidak terulang lagi, ya. Tidak terulang lagi. Sebagian orang misalnya berumah tangga, kemudian dia gagal. Seorang wanita misalnya, dia gagal. Dia menyadari kesalahannya. Ketika dia berumah tangga lagi, dia tidak mengulangi lagi apa? Kesalahannya. Itu terjadi. Ya. Ada orang misalnya wanita, kemudian dia menikah, menjalin rumah tangga dengan seorang, akhirnya dia mungkin salah, mungkin dia ini. Akhirnya suaminya jengkel, cerai, pisah. Kemudian dia menyesali semua, tapi suami tidak mau kembali lagi. Akhirnya nikah lagi dengan seorang lelaki lain yang beruntung, ya. Ketika dia menikahi janda ini, ternyata janda ini sudah banyak berubah. Sudah mempelajari kesalahan-kesalahannya sebelumnya, sehingga dia tidak ulangi lagi. Sehingga jadi wanita yang soleha, yang nurut kepada suami, yang bisa membawa diri, yang sabar, dan seterusnya hingga hidup bahagia. Ini contoh masih sederhana, artinya kesalahan yang terjadi memberi banyak pelajaran kepada kita, sehingga untuk menjadi lebih baik. Jadi kalau kita ambil sisi baik, kita bilang terkena musibah, ya, terkadang karena kesalahan kita, ya, faktornya ada pada diri kita, sehingga kita belajar, ya, untuk bisa menjadi lebih baik dan tidak mengulangi kesalahan tersebut. Ya, ini salah satu poin yang mungkin bisa kita ambil sisi baik. Yang berikutnya, sisi baik yang berikutnya yang berapa? Yang kedua, bahwasanya kita tahu pengambil keputusan bukanlah kita. Ya, Allah berfirman, "Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah." Dan Rabbmu lah yang telah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilih apa yang Dia kehendaki. Ma kana lahumul khiyarah, mereka tidak punya pilihan. Hidup ini yang memilih siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita punya pilihan, tapi pilihan kita tidak selalu kita bisa raih. Makanya orang awam di Madinah, orang Arab berkata, "Anta turid wa ana urid wa hum yuridun wallahu yaf'alu ma yurid." Saya ingin, kamu juga ingin, mereka juga ingin, tapi yang terjadi apa yang Allah inginkan. Bukan keinginanku, bukan keinginanmu, bukan keinginan mereka. Ya. Kalaupun sesuai dengan keinginan kita, itu juga sesuai dengan keinginan siapa? Allah. Jika kau berkehendak, Allah tidak berkehendak, maka tidak akan terjadi. Maka lahumul khiyarah, bahwasanya mereka tidak punya pilihan. Makanya datang dalam hadis yang dengan sanad yang lemah, la yughni hadarun min qadar. Sanad yang lemah, bahwasanya kalau seorang sudah berusaha, sudah waspada, tapi kalau sudah ada takdir, percuma waspada tersebut. Percuma waspada tersebut, ya. Saya masih ingat ketika salah seorang ulama yang terkena COVID akhirnya meninggal dunia, ya.
Ketika dia terkena Covid, dia tulis kalimat ini, la yughni hadar min qadar. Sudah berusaha, tapi kalau sudah takdir tidak bisa dihindari. Ya. Kita disuruh berusaha, ya, tapi kalau sudah takdir tidak bisa dihindari. Tadi sudah sholat malam, sudah tahajud, sudah cari informasi tentang si akhwat, hafizah, ternyata apa? Suka ngomel. Qadarullah. Ternyata memandang remeh suaminya, mentang-mentang dia hafizah, suaminya dianggap bahlul, repot. Diomelin mulu ya, kasihan. Bukan pengalaman pribadi ya, saya cerita kisah, sebuah kisah ya. Jadi ya, kalau sudah waspada, sudah berusaha, udah takdir mau diapain? Itu banyak terjadi. Prosedur sudah kita lakukan. Itulah namanya ujian. Kalau poin pertama tadi kita salah prosedur. Oh, salah. Saya terlalu pede di sini. Akhirnya saya kena di suatu yang saya pede di situ. Itu sering terjadi. Ya. Sebagaimana saya dengar ada orang dokter pakar penyakit tertentu. Misalnya dia stroke, pakar stroke. Ternyata dia meninggal karena stroke. Dianya meninggal karena apa? Stroke. Itu terjadi. Luar biasa. Jadi ada yang kita pede, tapi kita mungkin melangkahi prosedur. Karena udah pede di situ kena. Kalau ini enggak, kita sudah berusaha, sudah berdoa, sudah maksimal, ternyata tidak sesuai dengan yang kita inginkan. Itulah namanya ujian. Kita tahu bahwasanya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala dan bukan kita. Maka lahumul khiyar. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar. Dialah Allah yang menciptakan apa yang Dia kehendaki dan Dia memilih apa yang Dia kehendaki. Apa yang Dia pilihkan untuk kita itu yang Dia pilih. Kita tidak bisa memilih. Banyak hal kita tidak bisa memilih. Ya. Kalau kita disuruh pilih, apa kata orang? Pinginnya muda foya-foya, sudah tua kaya raya, mati masuk surga. Kan pinginnya begitu. Ya. Istri 4, pinginnya begitu kalau suruh milih. Ternyata muda miskin, istri cuma 1, tukang ngomel. Ketemu ada orang subhanallah, supir apa online mengeluh, udah nikah jadi kerja online 8 tahun, istrinya tidak pernah menghargai hasil kerjanya, setiap dia datang tidak pernah masya Allah mas terima kasih syukron barakallahu fik, itu nggak ada. Itu istri begitu cuma sama temannya, sama suaminya nggak pernah. Ya, kalau sama temannya barakallahu fik jazakallahu khair ahsanallah ilaik, tapi sama suaminya segini mas, cuma segini. Subhanallah. Sudah 8 tahun tidak pernah seranjang sama istrinya. Terakhir dia bilang apa? Mau nikah lagi nggak ada duit. Jadi tidak semua sesuai dengan apa? Pilihan. Hidup ini ujian. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha' wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki, Allah memilih bagi kita apa yang Dia kehendaki, tidak ada pilihan bagi mereka. Oleh karenanya dengan sisi baik kita tahu ternyata hidup ini ujian, kita diingatkan. Hidup ini bukan mau senang-senang. Ya, bahwasanya ada Tuhan yang menentukan. La yughni hadarun min qadar. Usaha maksimal tidak bermanfaat kalau sudah terkena apa? Takdir. Ya. Baik. Ini yang keberapa? Baik, yang ketiga, dengan musibah terkadang kita diingatkan tentang kualitas iman kita. Oh, ternyata saya cuma jago teori. Mungkin sudah belajar kitab tauhid, sudah belajar akidah, tapi ketika diuji, situlah dibutuhkan aplikasi ilmu kita, ternyata kita tidak bisa mengaplikasikannya. Kita tahu ternyata ilmu yang saya pelajari selama ini hanya cuma sampai di mulut, hanya sampai di pemikiran, belum merasuk ke hati. Belum bisa saya aplikasikan. Buktinya ketika kena musibah, langsung ngamuk, tidak bilang innalillahi wa inna ilaihi raji'un, tidak bilang qadarullah ma syafa'al, tidak mengatakan alhamdulillah kulli hal, ngamuk, langsung ngamuk. Lempar sana, lempar sini, langsung teriak. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya kita diingatkan, ternyata kualitas imanmu segitu, segera perbaiki. Sebelum Allah berikan ujian yang lebih besar. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Hajj, "Wa minan nasi may ya'budullaha 'ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabathu fitnatun inqalaba 'ala wajhihi."
khasirad dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Kata Allah Subhanahu wa taala, di antara manusia man ya'budullah ala harf, hanya beribadah kepada Allah di pinggiran. Itu tidak beribadahnya cuma sekedarnya, tidak menghayati, kata Allah di pinggiran. Tidak mendalami. Belajar cuma di wawasan, bukan dihayati. Ya. Yahudi ilmunya banyak, banyak tidak? Banyak. Tapi tidak dihayati. Ya. Oleh karenanya wa minan nasi may ya'budullah ala harf, di antara manusia ada yang beribadah kepada Allah hanya di pinggiran. Buktinya apa kata Allah? Fa in asabahu khairun ma'an nabi. Kalau ditimpa dengan kebaikan dia nyaman, tentram. Wa in asabathu fitnatun inqalaba lahu. Tapi kalau ditimpa fitnah, ditimpa ujian, dia berbalik di atas wajahnya. Ya. Nah, sebagian kita seperti itu. Seperti itu. Kita hanya pandai teori, hanya pandai nge-share ilmu sama orang. Sabar ya, sabar. Begitu kita yang kena, kita enggak sabar. Ya. Sama orang sabar, kalau sama istri sabar. Begitu kita di hadapan istri, kita tidak sabar. Kita pandai nyampaikan, pandai nge-share ilmu, pandai menjelaskan. Tetapi ketika diuji ternyata kita tidak pandai menghadapinya. Maka dengan ujian Allah ingatkan kita tentang kualitas sungguhnya iman kita ini. Maka dengan begitu kita bisa berusaha memperbaiki diri. Saya harus kuat ya. Apa yang saya pelajari harus saya aplikasikan dalam kehidupan. Ini saatnya saya mempelajari. Saatnya saya menerapkan ilmu yang telah saya pelajari. Ya. Kalau kita belajar kitab tauhid kan bab ma ja'a fi sabar, bab tentang sabar. Ya. Bab tentang ikhlas. Bab tentang ini, bab tentang ini yang kita pelajari. Ya, sekarang saatnya kita aplikasikan. Maka dengan ujian tersebut terkadang mengungkap hakikat seseorang. Kalau dia pandai melihat, dia akan tahu ternyata hakikatnya sekian. Makanya fitnah itu mengungkap. Dikatakan fatantu adz-dzahaba bin-nar. Saya, fitnah itu dari bahasa Arab artinya membakar. Saya bakar emas dengan api untuk menghilangkan kotoran dari emas tersebut, untuk mengetahui ini emas asli atau tidak dengan dibakarnya. Maka fitnah demikian, fitnah itu mengungkap hakikat seseorang, kualitas iman seseorang. Sudah seorang akhwat sudah ngaji, tapi ternyata ketika diuji sedikit dia tidak kuasa. Padahal dia sudah lama ngaji, bahkan sudah hijabnya syar'i, bahkan panitia pengajian ya. Begitu diuji ternyata gugur. Berarti dia selama ini kurang, maksudnya kualitas imannya kurang. Maka dia harus, sehingga dia sadar tidak terpedaya dengan kajian selama ini dia ikuti. Dia harus tahu bahwasanya ini kajian adalah modal untuk saya bisa mengaplikasikan dalam kehidupan saya. Ternyata saya belum bisa mengaplikasikan, belum bisa menerapkan. Maka ujian tersebut mengungkap hakikat seorang, dan ujian tersebut membuat kita sadar bahwasanya kita, oh ternyata saya salah kemana. Kenapa saya harus marah-marah? Kenapa saya harus ngamuk-ngamuk? Kenapa saya harus suudzon sama Allah Subhanahu wa taala? Kenapa? Nah, disitulah kita perbaiki diri kita. Ini diantara manfaat ujian. Yang keberapa? Sekarang keberapa? Sekarang. Mau keempat ya. Yang keempat, ujian membersihkan kita dari penyakit-penyakit hati seperti ujub, sombong, angkuh ya. Ini dengan ujian kita jadi sadar. Dengan ujian kita jadi sadar. Seandainya seorang selalu sukses dan berhasil, maka dia akan sombong dan angkuh. Saya sering sampaikan, bayangkan ada seorang kalau jualan tidak pernah rugi. Sombong atau tidak? Sombong. Wah, saya kok nggak pernah rugi. Sombong dia. Seandainya dia bertanding tidak pernah kalah. Sombong atau tidak? Sombong ya. Setiap dia ngelamar akhwat pasti diterima. Sombong atau tidak? Sombong. Coba kalau ditolak, oh ternyata ditolak. Ada kemarin ketemu kawan, Ustadz nasihati saya, dia bilang saya, Ustadz Firan nasihat saya ditolak 7 kali, kata Ustadz sabar. Akhirnya ke-8 diterima. Masya Allah, ditolak 7 kali. Menurut kita sudah pingsan ditolak 7 kali. Dia cerita sama saya juga lupa. Dia bilang dulu saya ditolak 7 kali, Ustadz Firan dia bilang sabar. Akhirnya yang ke-8 diterima.
Ya, dengan ujian tersebut menghilangkan keangkuhan dan kesombongan. Ya. Karena kalau orang selalu di atas kejayaan, dia lupa diri. Ya. Allah berfirman, "Alam tara alladhi haja Ibrahim fi rabbih an atahu Allahul mulk." Idz qala Ibrahim rabbi alladhi yuhyi wa yumit, qala ana uhyi wa umit. Kata Allah, tidakkah engkau melihat tentang atau merenungkan tentang raja yang mendebat Ibrahim tentang Allah Subhanahu wa taala. An atahu Allahul mulk, ketika Allah sudah berikan dia kekuasaan. Maksudnya Raja Namrud. Yang Ibrahim mengatakan alaihissalam, Tuhanku lah yang menciptakan dan mematikan. Kata dia, qala ana uhyi wa umit. Saya juga bisa menghidupkan, saya juga bisa mematikan. Kenapa dia sampai sombong akhirnya menyangka dirinya sebagai Tuhan? Karena Allah berikan dia kekuasaan yang lama. An atahu Allahul mulk. Tatkala dia diberikan kekuasaan. Ada yang mengatakan dia sampai ratusan tahun berkuasa Namrud ini. Sehingga ketika kuasaannya jaya, dia sombong. Seperti itu. Tapi kalau seorang jatuh bangun, kadang gagal, kemudian bangun, hilang kesombongannya. Dia tahu bahwasanya dirinya itu tidak bisa apa-apa kalau tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kesuksesan yang selalu berkesinambungan itu bisa menimbulkan apa? Kesombongan. Maka Allah perbaiki, Allah hilangkan penyakit tersebut dengan dikasih kegagalan, musibah. Saya bacakan praktek Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Zadul Ma'ad. Dia berkata, "Laula mihanud dunya wa masaibuha, la asabal abda min adwa'il kibr wal ujub wal far'anah wa qaswatil qalb. Ma huwa sababu halakihi ajilan wa ajilan." Kalau bukan karena ujian-ujian dunia dan musibah-musibah dunia tidak menimpa seseorang, ya, akibatnya apa? La asabal abda min adwa'il kibr, maka seorang hamba akan terkena penyakit sombong, terkena penyakit ujub, dan terkena penyakitnya Fir'aun, yaitu sombong dan angkuh. Wa qaswatil qalb, dan juga hati yang keras, yang itu merupakan sebab binasanya dia, cepat atau lambat. Ajilan am ajilan, dia akan binasa. Kalau sombong dia akan binasa, cepat atau lambat. Famin rahmati arhamir rahimin an yatafaqqadahu fil ahyani bi anwa'in min adwiyatil masaibi takunu himyatan lahu min hadhil adwa. Dan di antara rahmat Allah yang merupakan zat yang maha penyayang, rahmat Allah kepada sang hamba, an yatafaqqadahu, maka Allah mengecek dia, Allah memperhatikan dia. Di beberapa waktu Allah berikan obat-obat, ya, berupa musibah-musibah yang menjadikan dia memiliki himyah, ya, mencegah dia dari terkena penyakit-penyakit tersebut. Min hadil adwa, sehingga ketika terkena musibah dia enggak jadi sombong, dia enggak jadi ujub, dia enggak jadi angkuh, ya. Wa hifdhan li sihhati ubudiyatihi, dan agar Allah menjaga, pertama sebagai bentuk untuk pencegahan, ya. Yang kedua untuk menjaga kesehatan peribadatannya, sehingga ibadahnya tetap dalam kondisi tawadhu kepada Allah, senantiasa merasa butuh kepada Allah, senantiasa merasa hina di hadapan Allah. Wastifragan lil mawadil fasidatir radi'ah al muhlikati minhu, dan kalau sudah terlanjur terkena penyakit, mulai ada benih-benih sombong dan ujub, segera hilang dengan terkena musibah tersebut. Kemudian kata Ibnu Qayyim, fa subhana man yarhamu bi balaihi wa yabtali bi na'maihi. Maha suci Allah yang merahmati dengan ujian-ujian dan memberi ujian dengan kenikmatan-kenikmatan. Subhanallah, ya. Ini luar biasa. Ini pengamatan Ibnu Qayyim yang sangat tinggi. Ya, bahwasanya musibah itu punya fungsi himyah, hifdhan dan istifraq. Himyatan wa hifdhan wa istifragan. Himyah maksudnya mencegah, jangan sampai terkena penyakit sombong dan angkuh. Sebelum dia terkena sombong dan angkuh, tidak jadi. Kenapa? Allah kasih dia kegagalan. Allah kasih dia apa? Musibah, sehingga tidak jadi sombong. Padahal kalau dia menang 10 kali sombong, baru menang ke-9, ke-10-nya gagal, enggak jadi sombong. Seandainya menang lagi, angkuh, sombong. Kemudian hifdzan, untuk menjaga, dia selama ini dalam kondisi selalu butuh kepada Allah, selalu merasa hina dina, selalu merasa keberhasilan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai perasaan tersebut hilang. Makanya dikasih apa? Musibah, sehingga dia kembali kepada Allah. Wastifragan, untuk mengeluarkan racun. Kalau dia sudah terlanjur terkena penyakit tersebut, ada benih-benih sombong, ujub, maka akan hilang segera. Allah merahmati hamba dengan cara demikian. Ini diantara
hikmah atau sisi baik dari musibah. Yang keberapa sekarang? Yang kelima, dengan terkena musibah, maka seorang diingatkan tentang kadar nikmat yang selama ini dia rasakan. Ternyata sehat itu nikmat. Ternyata keamanan itu adalah apa? Nikmat. Ya. Ternyata hidup rumah tangga adalah apa? Nikmat. Ya. Ternyata memiliki anak adalah nikmat. Ternyata memiliki istri adalah nikmat. Ternyata punya suami adalah apa? Nikmat. Ya. Kadang orang lupa. Makanya dikatakan as-sihah tajun. Ya. Kesehatan itu adalah mahkota di atas kepala seseorang yang sehat. Tapi tidak ada yang bisa melihat kecuali orang sakit. Dia mahkota dipakai oleh orang yang sehat, namun nggak ada yang bisa lihat kecuali orang yang sakit. Orang sehat dia tidak merasa itu mahkota. Dia meremehkan nikmat kesehatan. Ya, namun dia baru sadar kalau sehat adalah kenikmatan ketika dia mengalami sakit. Ya. Waktu luang adalah nikmat, namun kita enggak merasa. Kapan kita merasa waktu luang nikmat? Ketika kita disibukkan, sibuk. Oh ternyata waktu luang saya sudah hilang. Masa muda adalah nikmat. Kapan kita enggak rasa? Ketika sudah tua. Waduh, sudah tua. Sudah susah, tidak seperti dulu. Ya. Jadi dengan kita diberi musibah, kita tahu tentang nikmat-nikmat, kadar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat bersaudara, ketika kita bermusuhan kita tahu ternyata namanya bermusuhan tidak enak. Apalagi bermusuhan sama kerabat sendiri, apalagi sama kakak dan adik sendiri, tidak enak hidup seperti itu. Ya. Setelah seorang berpisah dari pasangan hidupnya dalam rumah tangga, dia tahu ternyata memiliki pasangan itu nikmat dengan segala kekurangannya. Ada kawan ribut dengan istrinya, akhirnya pisah. Pisah karena istrinya mengungkap aibnya di medsos sehingga dia tidak kuat, akhirnya pisah. Kemudian istrinya kawin lagi dengan lelaki lain. Tetapi menjadi istri yang kesekian. Seandainya bertahan dengan dia tidak seperti itu. Artinya subhanallah ya. Demikian juga sebagian orang pisah dari suaminya karena tidak kuat, akhirnya menjanda tanpa ada pasangannya ya. Dengan hidup yang susah. Dahulu ada yang mengayomi, sekarang tidak ada yang mengayomi ya. Baru tahu bahwasanya nikmat berumah tangga itu nikmat yang luar biasa. Maka terkadang kita dikasih ujian agar kita sadar. Namun apakah semua orang sadar? Tidak. Betapa banyak orang dikasih ujian tidak sadar, semakin menjadi jadi. Seorang yang beriman tentu dia mengambil pelajaran dari segala musibah yang dia rasakan. Makanya di antara sisi baik kita jadi semakin bersyukur kepada Allah. Subhanallah, dengan dikasih musibah kita tahu nanti kalau kita sembuh kita semakin bersyukur. Saya tidak mau melalaikan atau menyia-nyiakan nikmat yang Allah berikan kepada saya karena nikmat ini pernah hilang dari saya. Maka seorang berusaha untuk ya mengisi kenikmatan tersebut, mensyukuri dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang berikutnya, yang keberapa? 6. Di antara sisi baik dari musibah sebagai teguran atas dosa yang kita lakukan. Terlalu banyak ayat mengingatkan bahwasanya musibah dari dosa. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Apa musibah yang menimpa engkau semuanya dari dirimu sendiri, ya. Fa bima kasabat aydikum, tidak ada musibah yang menimpa kecuali akibat ulah perbuatan kalian. Wa ya'fu an katsir. Kemudian juga Allah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan akibat ulah perbuatan manusia. Ya, liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu, agar mereka merasakan sebagian dampak dari ulah sebagian perbuatan mereka. La'allahum yarji'un, agar mereka
sadar, agar mereka kembali. Agar mereka kembali. Jadi ketika kita terkena musibah, introspeksi diri. Saya harus banyak istighfar. Mungkin saya kurang ibadah. Mungkin saya banyak maksiat. Mungkin saya banyak buang-buang waktu. Mungkin saya kurang dekat dengan Allah. Mungkin dan seterusnya. Kita pasti banyak kesalahan. Sampai Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam kitabnya Qaidatun fi Sabr, dia mengatakan, seandainya kita dizalimi oleh orang, maka segera kita kembali kepada Allah. Bahwasanya tidaklah Allah mentakdirkan dia untuk menzalimiku kecuali akibat dosa-dosa yang saya lakukan. Maka yang pertama dilakukan seorang hamba adalah istighfar dan bertobat, memperbaiki dirinya. Jangan dia fokus untuk membalas kezaliman tersebut. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, seandainya dia fokus membalas kezaliman tersebut dan dia lupa bahwasanya dirinya penuh kekurangan, maka itu musibah lebih besar daripada musibah kezaliman yang dia alami. Saya ulangi. Seorang dizalimi, si A dizalimi sama B. Kata Ibnu Taimiyah, si A, kalau kau dizalimi si B, benar, B yang salah. Tetapi kenapa Allah mentakdirkan si B zalimi kamu? Pasti kau punya sebab-sebab sehingga kau dizalimi, yaitu dosa-dosa yang kau lakukan. Maka seorang hamba yang benar, yang beriman, segera dia introspeksi diri dengan bertobat, kembali kepada Allah, perbaiki ibadahnya, kurangi maksiatnya. Ya. Urusan membalas, urusan belakangan. Tetapi kalau seandainya dia terkena musibah, dizalimi oleh orang, kemudian dia sibuk membalas, dan dia lupa bahwasanya dirinya punya kekurangan, musibah dia lupa dengan kekurangannya itu lebih besar daripada musibah dia dizalimi. Maka siapa sih di antara kita yang mengatakan kita ini sempurna? Kalau para nabi, para solihin yang diuji benar untuk mengangkat derajat mereka, itu kalau orang solihin, orang para ulama, ya, para wali-wali Allah. Tapi kalau model-model kita, kemungkinan karena dosa, 99,99% karena dosa-dosa. Ya. Kalau para ulama, iya, para nabi, ya, mereka tidak berdosa, tapi Allah kasih ujian untuk mengangkat derajat mereka. Tapi kalau kita, kebanyakannya karena dosa-dosa kita. Siapa yang bermedsos pasti berdosa. Pasti atau tidak? Pasti. Pasti nonton perempuan terbuka auratnya, pasti. Rambutnya kelihatan, lehernya kelihatan. Itu aurat atau bukan? Aurat bukan? Aurat. Kita ngelihat, pasti dosa. Pasti. Macam-macam. Oleh karenanya, ketika seorang terkena musibah, saatnya dia introspeksi diri. Saya pasti punya dosa-dosa. Dan dosa-dosa itu banyak. Terkait dosa maksiat mata, maksiat telinga, dosa hati. Mungkin saya sombong selama ini, mungkin saya angkuh, mungkin saya merasa tinggi, mungkin saya merendahkan orang lain. Banyak ya kalau kita mau. Mungkin ada hak yang tidak saya penuhi, mungkin hak istri tidak saya penuhi, mungkin hak anak saya lalaikan. Mungkin hak pegawai saya lalaikan, mungkin saya pernah menghina pembantu, mungkin saya pernah menghina sopir, mungkin saya pernah menghina anak buah saya, mungkin saya pernah menghina orang di pinggir jalan. Banyak, kita kemungkinan dosa sangat banyak. Saatnya kita istighfar bertobat. Urusan kita mau balas, urusan kedua. Yang pertama, kita harus sadar bahwasanya ini semua menimba akibat ulah perbuatan kita sendiri. Dan itu adalah sisi positif yang sangat positif bagi seorang ketika terkena musibah. Ya. Berikutnya, di antara sisi baik dari musibah adalah yang keberapa? Menggugurkan dosa-dosa, ya. Makanya Rasulullah ketika mengunjungi orang sakit, kata Rasulullah SAW, la ba'asa tahurun insyaallah. Tidak mengapa, ini sebagai pencuci dosa-dosa. Tahur maksudnya mensucikan kotoran-kotoran, najis-najis dosa yang ada pada dirimu dengan cara dikasih musibah. Ya, makanya sebagian salaf mengatakan laulal masaib, kalau bukan karena musibah kita akan datang pada hari akhirat mafalis dalam kondisi bangkrut. Seandainya kalau bukan karena musibah, mungkin kita datang hari kiamat dalam kondisi bangkrut. Terlalu banyak dosa. Tapi dengan terkena musibah, dosa-dosa dikurangi. Nabi SAW bersabda, ma asabal mu'min min wasabin wala nasabin wala hammin wala hazanin wala adan hatta syauka yushakuha illa kafarah, kecuali jadi kafarah. Tidak menimpa seorang mukmin berupa letih atau sakit atau hammin kegelisahan, au hazanin kesedihan, au adan atau diganggu oleh orang lain, dizalimi, sampai duri yang menusuknya, kecuali
kafarah kecuali menjadi kafarah bagi khatayahu, bagi dosa-dosanya ya. Wala yazalul bala'u bil mu'min. Tidak senantiasa musibah menimpa seorang mukmin fi jasadihi pada jasadnya, fi malihi pada hartanya, fi waladihi pada anaknya. Hatta yamshiya 'alal ard wa laisa 'alaihi khati'ah. Sampai dia berjalan di atas muka bumi tidak ada dosa sama sekali. Allah kasih musibah. Sehingga dia tanpa dosa sama sekali. Kalau bukan karena musibah, dia masih memikul banyak dosa. Di antara cara paling mudah menggugurkan dosa-dosa dengan dikasih apa? Musibah. Ustaz, saya sudah istighfar, tapi istighfarnya tidak serius. Ustaz, saya sering bertobat, tapi tobatnya tidak apa? Serius. Terlalu banyak dosa-dosa tidak sebanding dengan istighfar yang kita panjatkan. Terlalu banyak dosa-dosa bertumbuk tidak sebanding dengan tobat yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah cek, dosamu masih banyak. Maka cara yang paling mudah diampuni dosa-dosa dengan dikasih apa? Musibah. Dikasih musibah. Kadang sakit, kadang berbulan-bulan. Kadang sakit tahunan. Subhanallah, ya udahlah, nikmati aja. Ini dosa-dosa berguguran. Mungkin bukan dosa-dosa sekarang, mungkin dosa 10 tahun lalu, dosa 20 tahun lalu. Mungkin kau pernah zalimi orang, kau pernah ambil usaha orang, kau pernah nipu orang. Gara-gara kau tipu orang tersebut, akhirnya dia hidup sengsara. Allah punya cara. Dia bertobat, tapi tobatmu tidak cukup. Tobatmu tidak cukup. Karena tobat nasuha bertingkat-tingkat. Nah, Allah punya cara dengan dikasih apa? Musibah-musibah. Musibah-musibah. Ada seorang datang. Dia dulu ikut kelompok sesat. Kelompok yang suka mengkafirkan kaum muslimin. Dia datang pada saya, dia cerita, Ustaz, dia dulu amirnya lah di situ, di wilayah situ ya. Ustaz, ini ada orang begini Ustaz. Setelah dia keluar, dia diginikan gimana Ustaz? Saya bilang sabar, enggak apa-apa, ngurangi dosa-dosa. Karena saya tahu dia dulu waktu masih sama mereka kurang ajar orang ini. Udah, mengurangi dosa-dosa. Satu lagi, Ustaz, ada orang keluar dari situ kemudian dipukulin sama anaknya. Ya, saya bilang sabar. Mudah-mudahan mengurangi apa? Dosa-dosa. Akhirnya dia cerita, dia pulang sama istri cerita. Saya bilang gitu, Ustaz selalu bilang apa? Sabar. Terus dia datang lapor lagi. Istri saya ketawa, saya bilang iya, karena kamu dosanya parah. Ngafirkan orang kaum muslimin itu parah dosanya, tahu enggak? Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bi ahaduhuma. Siapa bilang kepada orangnya wahai si kafir, akan kembali kepada salah satunya. Ngeri atau tidak? Ngeri. Ini sabar. Diboikot sama teman-temannya, sabar ya. Ya, sabar. Ada orang berhijrah, mungkin diuji dengan macam-macam, ya sabar. Kau dulu sebelum berhijrah mungkin parah. Allah yang lebih tahu. Apa yang Allah pilihkan buat itu pasti yang terbaik, sabar. Mau berhijrah, meninggalkan riba, langsung jadi orang kaya. Ya, kalau semua gitu orang ninggalin riba. Ya ada ujian-ujian. Yang para sahabat waktu berhijrah, meninggalkan Mekah menuju Madinah, langsung kaya raya? Tidaklah, mereka juga susah. Sampai tidur di belakang masjid, di sofa. Sampai makan di jatah korma, sampai Abu Hurairah pingsan karena makan korma terus. Banyak susah para sahabat. Ya mungkin untuk menggugurkan dosa-dosa kita masa lalu, kita ini banyak dosa ya. Jadi ridho dengan apa yang Allah pilihkan. Tidak ada yang ingin dikasih musibah. Siapa sih ingin dikasih musibah? Kita enggak mau dikasih musibah, tapi pilihan bukan di tangan kita. Maka di antara ya sisi baik dari musibah mengurangi apa? Dosa-dosa. Subhanallah. Dosa itu bikin bencana, malapetaka. Di alam barzah bikin malapetaka, apalagi di akhirat. Makanya ketika ada seorang wanita meninggal dunia, kemudian dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fulana matat wastarahat." Sungguhnya ibu fulana si ibu itu telah meninggal dunia dan dia telah istirahat. Faqadiban Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi pun marah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna ma yastarihu man ghufira lahu." Yang istirahat di alam barzakh itu yang diampuni. Yang dosa-dosanya banyak enggak ada istirahat. Alam barzakh adalah awal dari malapetaka. Makanya kalau seorang dikasih musibah, ya sudah dia husnudzon. Menggugurkan apa? Dosa-dosa. Ustaz kita benar istighfar, kita bertobat, tapi enggak sebanding dengan dosa yang kita lakukan. Ini sisi baik yang bisa kita renungkan. Kita tidak ingin kena musibah, tapi apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik. Tapi yang keberapa sekarang?
Yang ke 8. 8, dengan kita dikasih musibah, kita akan melakukan suatu ibadah namanya tadarru', yaitu merendah. Yang itu tidak bisa dilakukan oleh orang yang dapat nikmat, nggak bisa. Perasaan seperti itu, merendah, hina dina, tidak bisa apa-apa, pasrah, itu hanya dilakukan oleh yang terkena apa? Musibah. Sehingga ketika orang terkena musibah, dia bisa melakukan ubudiyah, peribadatan yang tidak mungkin dia lakukan kalau dia dalam kenikmatan. Nah, ibadah itu sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wadh-dharra'i la'allahum yatadarra'un." Kata Allah, sungguhnya kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum engkau. Kemudian kami siksa mereka dengan kesengsaraan dan kemelaratan, atau kami uji mereka dengan kesengsaraan, kemelaratan, la'allahum yatadarra'un, agar mereka merendahkan diri mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ibnu Qayyim mengatakan al-iman nisfan. Iman itu terdiri atas 1 dibagi 2, setengah-setengah. Nisfu syukur wa nisfu sabar. Setengahnya syukur, setengahnya sabar. Kalau orang hanya diberi kenikmatan, dia mungkin bisa ibadah syukur. Tapi kapan dia bisa beribadah sabar? Kalau dikasih ujian. Ketika dia mengalami dua-duanya, ketika dapat nikmat dia bersyukur, dapat ujian dia bersabar, maka sempurna imannya. Makanya dalam Al-Quran Allah sering mengatakan, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi setiap orang yang sabar syakur, yang sangat penyabar dan sangat bersyukur. Nah, jika seorang dikasih ujian dengan hal yang tidak dia sukai, kemudian tadarru', dia merendah, menghinakan diri, merasa dirinya tidak ada apa-apanya, dia hancur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak punya kemampuan apa-apa, itu ibadah luar biasa. Merasa hina di hadapan siapa? Allah. Dan itu tidak dilakukan kecuali kalau terkena apa? Musibah. Karena menghadirkan perasaan seperti itu susah bagi orang yang dapat kenikmatan. Dia menangis, merengek, berurai air matanya. Tidak ada yang bisa menolongnya kecuali Allah. Nah, itu kapan? Ketika terkena apa? Musibah. Sehingga dengan demikian lengkaplah peribadatannya, ubudiyahnya, ubudiyah syukur dengan ubudiyah sabar. Maka dengan dikasih ujian, lengkaplah imannya, sempurnalah imannya. Ini diantara sisi baik daripada sabar, daripada musibah. Meskipun sebagian orang malah dikasih ujian, malah tidak bersabar, malah semakin parah. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Falaula idz ja'ahum ba'suna tadarra'u." Kalau datang teguran kami, siksaan kami, harusnya mereka tadarra'u, mereka harusnya kembali kepada Allah. Walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Tetapi ternyata hati mereka keras. Sungguh mereka tidak kembali kepada Allah, mereka semakin angkuh dan sombong, semakin lupa kepada Allah. Kasih musibah semakin lupa sama Allah. Ini lengkap kekufurannya. Sempurna pembangkangannya. Wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun, dan syaitan menghiasi apa yang kemaksiatan yang mereka lakukan. Sekarang yang keberapa? 9. Di antara fungsi musibah adalah untuk mengangkat derajat. Jadi musibah itu dia fungsinya mengurangi dosa, kalau dihadapi dengan sabar sekaligus mengangkat derajat, langsung double-double. Dalam hadis, "Idza aradallahu bi 'abdihi al-khaira ajjalahu al-uqubata fid dunya, wa idza arada bi 'abdi syarra amsaka anhu hatta yuwaffiya bihi yaumal qiyamah." Jika Allah menghendaki kebaikan pada seorang, Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Tetapi kalau Allah ingin keburukan pada seorang hamba, Allah tunda sampai Allah balas nanti pada hari kiamat dengan sempurna. Jadi kalau ada musibah menggugurkan dosa, hukuman yang disegerakan ringan, tidak ada bandingannya dengan hukuman kalau di akhirat kelak. Ya. Dan jika seorang sabar menghadapi musibah, bukan cuma sekedar dikurangi dosa-dosa, sekaligus diangkat apa? Derajat. Sekaligus diangkat derajatnya. Makanya sering saya ditanya, "Ustadz, sebenarnya kalau kita kena musibah, kita tahu ini karena dosa atau karena ujian, angkat derajat." Sudah, kau tidak usah mikir itu. Yang jelas kita tuh banyak dosa. Tinggal kau terima saja, sabar, otomatis dapat dua-duanya. Dikurangi dosa dan diangkat apa? Derajat. Karena terlalu banyak dalil yang menunjukkan sabar sebab masuk surga, banyak sekali. Ya. Terlalu banyak. Saya sudah pernah sampaikan dalam pengajian yang lain. Intinya,
bahwasanya sabar adalah salah satu cara yang paling mudah mendongkrak seorang pada derajat yang tinggi. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Inna rajula la yakunu lahu 'indallahil manzilah, fama yablughuha bi amalihi, fala yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yablughahu atau yuballighahu." Sungguhnya seorang yuballighahu iyyaha. Sungguhnya seorang la yakunu lahu 'indallahil manzilah. Dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fama yablughuha bi amalihi. Ternyata amalnya tidak bisa mendongkraknya untuk sampai pada derajat yang tinggi tersebut. Lantas bagaimana cara Allah membuat dia semakin tinggi sesuai dengan manzilah, kedudukan yang Allah tetapkan? Fala yazalullahu yabtalihi. Maka senantiasa Allah mengujinya. Bima yakrah, dengan apa yang dia tidak sukai. Allah uji dia dengan apa yang dia tidak sukai. Hatta yuballighahu iyyaha, sampai Allah mendongkrak dia sampai pada derajat yang telah Allah tetapkan. Ini dalil bahwasanya di antara cara paling cepat naik derajat di sisi Allah adalah dengan dikasih ujian. Makanya orang-orang terbaik mereka diuji. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat, kalau tidak Sa'ad bin Abi Waqqas, "Man asyadun nasi bala'an yaumil qiyamah?" Siapa orang yang paling berat ujian? "Man asyadun nasi bala'an?" Siapa orang yang paling berat ujiannya? Kata Nabi SAW, "Al-anbiya," para nabi. Tsumma salihun, kemudian orang saleh. Tsumma al-amsal fal amsal, kemudian selanjutnya dan selanjutnya, yubtalar rajulu ala qadri imani. Seorang diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Banyak orang diuji, orang-orang saleh kita tahu mereka diuji, tapi mereka tidak ngomong, mereka diam. Saya kalau dengar cerita sebagian ustaz-ustaz kita diuji luar biasa. Saya bilang kalau saya diuji saya tidak mampu. Ustaz senior diuji saya tidak mampu. Ujian luar biasa, tapi ustaznya sabar dan tidak pernah cerita sama-sama orang, diam-diam aja ketemu orang bahagia, tapi di balik senyumannya tersebut ternyata ujian sangat berat. Demikian juga kalau kita baca sirah para nabi, ujian mereka sangat berat. Ya. Oleh karenanya cara paling cepat membuat orang naik derajat di sisi Allah dengan dikasih ujian, kemudian Allah membuat dia sabar. Ya, jadi ketika terkena musibah, tugas kita tinggal bersabar. Derajat segera naik. Baik, yang berikut yang keberapa? 10. Dengan dikasih musibah, ya. Musibah, kemudian dia lolos, kasih musibah, dia lulus, kemudian musibah, dia lulus. Maka iman seorang akan semakin naik. Iman seorang, karena dia sekarang mengaplikasikan ilmu yang dia dapatkan. Ternyata digembleng oleh Allah, ditempa, dia naik. Kasih ujian lagi, ditempa, dia naik lagi. Sehingga iman dia, keyakinan dia semakin bertambah. Makanya Allah mengatakan, wa ja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Allah katakan di antara mereka kami jadikan imam-imam, yaitu orang-orang tertinggi di dalam urusan agama. Ya. Yahduna bi amrina, yang mereka mendapat petunjuk dengan perintah kami, ya. Lamma sabaru, ketika mereka bersabar, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka yakin dengan ayat-ayat kami. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, bisabr wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin maka diraih kepemimpinan dalam agama. Bagaimana orang bertambah yakin? Dengan dikasih ujian. Semua ujian tambah yakin, tambah yakin, tambah yakin. Kalau dia enggak dikasih ujian, keyakinan kurang. Beda, orang dikasih ujian ternyata dia berhasil. Dia berdoa, dia bertadarruk kepada Allah, ternyata dia lulus ujian. Ternyata dampaknya lebih baik. Kemudian dikasih ujian lagi. Ini yakinnya beda dengan orang yang tidak pernah diuji. Beda. Maka di antara sisi baik ujian, kalau dia hadapi dengan baik, dengan kesabaran, menambah keyakinan seseorang, menambah kualitas keimanan seseorang. Dan kalau sudah bergabung antara sabar dan yakin, maka dia telah meraih kepemimpinan dalam agama. Seperti kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, bisabri wal yakin tunalul imamatu fid din. Dengan sabar dan yakin maka diraih kepemimpinan dalam agama. Baik, yang berikutnya yang keberapa? 11. Dilihat dari sisi baik juga, kalau terkena musibah, bisa jadi dalam rangka untuk menghindarkan musibah yang lebih besar. Seorang dikasih musibah ini agar terhindar dari musibah yang besar. Taruhlah misalnya ada seorang nyalek misalnya. Tahu-tahu gagal. Ya mungkin ditindak dari musibah. Seandainya kemudian jadi pejabat, ternyata korupsi.
diuji dengan berbagai macam ujian, akhirnya terjebak dalam apa? Korupsi, imannya enggak kuat. Betapa banyak pejabat tidak kuat diuji dengan apa? Duit. Akhirnya korupsi, terjebak dengan sistem lah, terjebak dengan apalah. Ya sudah, tidak berhasil. Positive thinking aja. Ya. Dalil akan hal ini banyak. Seperti kisah Nabi Khadir dan Nabi Musa. Ketika Nabi Khadir dan Musa melewati seorang anak muda, ya, fantalaqa, ya, mereka pun berjalan, ya, sampai ketemu dengan anak yang sedang bermain-main, kemudian faqatalah. Nabi Khadir pun membunuhnya. Nabi Musa pun tegur, aqatalta nafsan zakiyatan bighairi nafsin laqad ji'ta syai'an nukra. Kenapa kau bunuh anak yang tidak punya dosa, tidak bunuh orang lain? Apa dosanya? Akhirnya Nabi Khadir cerita setelah itu. Fa ammal gulamu fa kana abawahu mu'minaini fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Fa aradna ayyubdilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba ruhma. Adapun remaja tadi yang saya bunuh atas perintah Allah Subhanahu wa taala, ternyata kedua orang tuanya adalah dua orang tua yang mukmin dan mereka sangat sayang kepada anak ini. Maka dikhawatirkan jika anak ini sudah dewasa akan menjerumuskan kedua orang tuanya ke dalam kekufuran atau kemaksiatan. Maka Allah ingin menggantikan mereka berdua, menggantikan dengan anak yang lebih soleh dan lebih sayang kepada mereka. Zakatan wa aqraba ruhma, yang lebih soleh dan lebih sayang kepada mereka berdua. Jadi ketika kedua orang tua tersebut kehilangan anaknya masih remaja atau masih kecil, nangis atau tidak? Pasti nangis, apalagi sayang. Saking sayangnya bisa menjerumuskan mereka berdua dalam kekufuran. Makanya kata Nabi Khadir, ya, abawahum mu'minin fa khashina ayyurhiqahuma tughyanan wa kufra. Kami khawatir ini anak menjerumuskan kedua orang tuanya dalam tughyan wa kufur. Dalam tughyan itu sikap melampaui batas, berbuat dosa atau kekufuran. Berarti ketika sang anak bisa menjerumuskan kedua orang tuanya yang mukmin dalam kemaksiatan atau kekufuran, berarti anak ini sangat disayang atau tidak? Sangat disayang. Jadi Allah cabut nyawa anak ini padahal dia sangat disayang oleh kedua orang tuanya. Ternyata Allah siapkan yang lebih apa? Lebih baik. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan kalau ketika anak ini dicabut dia belum nakal, belum. Tapi nanti dia bakalan apa? Bakalan nakal. Dia bakalan nakal. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan dalam salah satu bukunya, kalau dicabut dari engkau sebuah nikmat musibah, kau tidak bisa berpikir kenapa otakmu enggak jalan mikir ini tentang kisah ini. Kalau kita di posisi kedua orang terus kita enggak bisa, anak ini kenapa harus diambil, kita sayang sama dia, mungkin anak satu-satunya, baik, mungkin ganteng, mungkin apa, ternyata dicabut nyawanya. Ternyata kalau dibiarkan dia hidup di masa depan, ternyata dia nakal, dia bisa menjerumuskan kedua orang tuanya dalam keburukan atau kekufuran. Maka Allah cabut nyawanya, Allah ganti dengan yang lebih baik. Oleh karenanya, ketika seorang terkena musibah, dia pikir sisi positif. Mungkin kalau tidak dikasih musibah, mungkin bakalan lebih apa? Terkena musibah yang lebih berat. Kita nggak tahu. Seperti ada kisah seorang panglima, kemudian dia terkena musibah, dia entah jatuh dari kuda atau apa sehingga dia tidak bisa berperang. Kemudian rubba daratin nafi'ah. Ternyata betapa sering kemudaratan mendatangkan manfaat. Ternyata ketika dia sakit, ada panggilan perang. Dia dipanggil oleh atasannya untuk perang melawan siapa? Untuk melawan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Panggilan Ubaidillah bin Ziyad. Qadarullah dia sakit. Dia enggak bisa. Akhirnya orang lain dipanggil, akhirnya terbunuhlah siapa? Al-Husain. Dia bilang seandainya saya sehat, mungkin saya ikut dalam pasukan yang membunuh siapa? Al-Husain. Rubba daratin nafi'ah. Ini pepatah Arab, rubba daratin nafi'ah. Betapa sering kemudaratan mendatangkan apa? Manfaat. Oleh karenanya, kalau dia seandainya sehat, mungkin dia terjerumus dalam musibah yang lebih besar, membunuh cucu Nabi SAW. Maksud saya dalam segala hal kalau kita kena musibah, ini Allah untuk menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Kita enggak tahu. Ya udah, kita husnuzan aja. Ada musibah lebih besar yang Allah hindarkan. Seperti kawan saya ada, dia terlambat ke bandara, terlambat, akhirnya
Ditutup, pesawatnya terbang, meledak. Jatuh atau meledak saya lupa ya. Dia cerita sama saya. Ya, pernah kejadian, dia salah satu dari penumpang pesawat tersebut. Telat, akhirnya sampai sudah nggak bisa diterima, pesawatnya kemudian kecelakaan. Ya, dia kena musibah, macet atau musibah terlambat datang ke bandara, ternyata dihindarkan dari musibah yang lebih besar. Ya. Ada seorang juga, ya, dia ngantar kawannya ke bandara, kemudian bukan di tanah air, di luar negeri, kemudian ternyata telat, bandaranya delay. Kawannya delay, akhirnya dia nunggu. Kawannya berangkat, dia pulang, rumahnya dirampok. Dia bilang, waduh, gara-gara delay tadi teman saya delay, saya dirampok. Ada yang tegur, emang kalau kau di rumah, kau tidak dibunuh sama perampok tersebut? Oh, iya juga ya, untung saya tidak di rumah. Kalau di rumah mungkin saya tewas juga. Ya, maksudnya begitu. Jadi apa musibah menimpa kita, ya, kita pastikan mungkin Allah ingin menghindarkan kita dari musibah yang lebih besar. Ini yang keberapa? Yang ke-12, bisa jadi di balik musibah banyak kemaslahatan yang lebih kita cintai. Banyak manfaat-manfaat yang lebih kita cintai, dan Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu dan ternyata lebih baik bagimu, dan ini sudah saya ceramahkan secara khusus tentang kaidah ini. Contohnya dalam Al-Qur'an banyak, dalam hadis banyak, seorang benci sesuatu ternyata di balik itu banyak kebaikan. Demikian juga Allah berfirman, wa in karihtumuhunna fa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'allahu fi khairan katsira. Pergaulilah istri-istrimu dengan baik. Fa asa wa in karihtumuhunna, meskipun kau benci sebagian perangai mereka, fa asa an takrahu syai'an, bisa jadi kau benci sesuatu, wa yaj'allahu fi khairan katsira, ternyata Allah jadikan banyak kebaikan di balik kebencianmu. Itu kalau ada seorang lelaki saleh punya istri ternyata banyak kekurangannya, dia sabar. Kata Allah, tetap pergauli dengan baik. Di balik itu kau bisa mendapatkan banyak kebaikan. Sering para ahli tafsir membawakan ayat ini kepada suami yang soleh, yang sabar kepada istrinya yang mungkin perangainya buruk, atau wajahnya mungkin tidak secantik yang diharapkan, tidak sesuai ekspektasi, tapi dia sabar. Di balik itu ternyata dia akan mendapatkan anak-anak yang sangat soleh. Kalau dia sabar. Seorang ulama punya anak yang sangat soleh. Maka ditanya, anakmu soleh sekali ya? Saya sabar dengan ibunya. Kenapa? Ibunya. Seandainya tidak menikah dengan wanita ini, tidak akan keluar anak ini. Anak ini harus keluar dari perut wanita yang harus saya sabar kepadanya, ya. Dan ini Allah sebutkan tentang keluarga. Sabar. Di balik itu pasti banyak kebaikan. Taruhlah saja seorang istrinya ngomel tiap hari dan dia sabar. Betapa banyak derajatnya tinggi setiap hari karena dia sabar diomelin. Sabar lagi. Besok sabar lagi. Yang mungkin tidak dia dapatkan kalau di luar sana, ya. Saya tidak suruh ibu tukang ngomel, ya, jangan. Dosa ngomel. Tapi maksudnya ini suami dalam rumah tangga terkadang Allah angkat derajatnya gara-gara perangai apa? Istrinya. Gara-gara perangai istrinya. Dia harus bersabar setiap hari menghadapi istrinya selama dia tidak menggugurkan hak-hak lainnya. Jangan sampai dia takut sama istrinya kemudian menggugurkan hak anaknya, hak orang tuanya, hak kakaknya, hak adiknya, nggak boleh. Maksudnya seorang suami yang soleh, yang sabar dengan perangai istrinya, dia akan mendapat derajat yang tinggi. Atau dia akan mendapatkan anak-anak yang soleh dan solehah dari rahim istrinya yang kurang beres tersebut. Baik, yang keberapa? Berapa? 13. Subhanallah, di antara sisi baik seorang kalau terkena musibah, misalnya musibah sakit, sehingga dia tidak bisa sholat malam, tidak bisa puasa, pahalanya terus mengalir. Pahalanya terus mengalir meskipun dia tidak melakukannya. Ya. Rasulullah bersabda, "Idza maridal abdu aw safar kutiba lahu makana ya'malu muqiman sahihan." Jika seorang hamba sedang sakit atau sedang bersafar, tetap dicatat amal yang biasa dilakukan ketika sehat. Jadi amal dia terus berjalan. Kemudian juga Rasulullah ketika berjihad dalam perang Tabuk, kemudian Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, "Inna bil madinati la rijalan masirtum masiran wa laqata'tum wadiyan illa kanu ma'akum habasuhumul uzur." Sungguhnya di Madinah ada sekelompok orang
yang tidaklah kalian berjalan melewati jalan, melewati lembah, naik gunung, turun gunung kecuali mereka bersama kalian, pahalanya sama. Padahal ke Tabuk 700 kilo, pulang balik 1400 kilo. Padahal mereka enggak jalan, cuma di rumah saja. Kenapa? Habasahumul udhur, karena mereka berudhur. Dalam riwayat habasahumul marad, karena mereka sakit. Karena mereka apa? Sakit. Jadi kalau orang sakit itu pahala jalan terus. Sesuai dengan kebiasaan yang dilakukan. Di antara sisi baiknya pula, ada kerinduan. Orang kalau sakit sudah lama enggak sholat, dia rindu ingin apa? Sholat. Sudah lama enggak bisa sujud, dia rindu ingin apa? Sujud. Ada kerinduan. Ketika sehat semangat lagi untuk beribadah. Ada hikmahnya. Allah buat dia terhalangi dari sebagian ibadah agar timbul kerinduan untuk bisa semangat ibadah di waktu yang lain. Contoh seperti ketika pandemi. Pandemi orang rindu ingin ke Mekah enggak? Ingin, rindu. Begitu dibuka berbondong-bondong ke Mekah. Kenapa? Ada kerinduan, sudah lama tidak umrah, sudah lama tidak beribadah di Mekah dan Madinah. Itu di antara hikmahnya, membuat kita rindu kembali sementara pahala tetap berjalan sesuai dengan kebiasaan ketika sedang sehat. Kemudian yang berikutnya yang berapa? Berapa? 14. Di antara sunnatullah di dunia ini beda dengan di surga. Di dunia ini kenikmatan baru bisa kita rasakan dengan sempurna setelah melewati kelelahan, setelah melewati kepayahan. Makan tidaklah terasa lezat kecuali setelah lapar, iya enggak? Lapar adalah sebagian musibah. Lapar. Kalau lapar makan tuh luar biasa rasanya, enak. Makanya kalau kita sedang makan sesuatu, ini enak karena lapar atau benar-benar enak ya? Maksudnya lapar tuh menambah kelezatan. Kalau orang kenyang makan enggak enak. Udah kenyang makan mau apapun enggak enak. Sama. Orang itu baru merasakan tidur tuh nyenyak ketika dia letih. Kalau dia enggak letih, dia enggak tidurnya enggak enak. Kalau udah enggak letih gimana mau tidur? Enggak enak. Seorang benar-benar merasakan lezatnya minuman ketika dia haus. Dan dunia seperti itu. Setelah perjuangan baru dirasakan keindahan. Kenapa orang sampai nekat naik puncak gunung capek-capek? Coba kalau gunungnya cuma 1 meter, apa lezatnya? Cuma 1 meter sudah sampai puncak gunung. 1 meter doang tingginya. Tapi mereka baru merasa bahagia kalau ternyata naik 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo baru wah, capek sampai di atas baru benar-benar bahagia. Sunnatullah berlaku di dunia ini. Kelezatan benar-benar dirasakan setelah melalui apa? Kepayahan. Dengan musibah-musibah terkadang baru dirasakan kenikmatan, setelah itu luar biasa. Ya. Makanya kalau orang bilang orang kaya terus, belum tentu lebih bahagia daripada antum. Bahagia. Dia kaya terus, kemana-mana nyaman terus, ya biasa-biasa akhirnya. Tapi kalau sekali-sekali naik bisnis kelas, wah, biasanya naik ekonomi, beda rasanya. Dia merasakan kenikmatan yang luar, karena selama ini biasanya apa? Ekonomi, bisnis kelas, gratis lagi dibayarin orang, wah luar biasa. Sombong. Tapi kalau selalu nyaman, biasa aja akhirnya, biasa aja nyaman. Sekali-sekali makan enak, rasa banget ya. Tapi kalau setiap hari masih enak, biasa-biasa aja. Beda dengan surga. Di surga mereka makan selalu lezat. Ya, kalau di dunia seperti itu. Maka di antara musibah, agar kita merasakan semakin nikmat sesuatu setelah musibah berlalu. Ya. Maksudnya saya sering sampaikan sama orang, kebahagiaan itu bukan kau lihat dari dia nyaman terus. Belum tentu dia bahagia. Belum tentu dia merasakan kelezatan hati yang kau rasakan. Karena betapa banyak kenikmatan dirasakan setelah melalui banyak ujian-ujian. Baru kemudian berhasil, itu nikmatnya luar biasa. Butuh perjuangan. Betul. Tapi kalau semua diraih tanpa perjuangan, biasa-biasa saja. Suatu yang biasa. Tidak luar biasa seperti orang yang melalui perjuangan. Yang terakhir, bisa jadi Allah mengambil apa yang kita cintai, kenikmatan dari yang kita cintai, apakah harta atau kendaraan atau yang lainnya, ya, agar kita bisa semakin sibuk dengan akhirat, bisa semakin sibuk dengan akhirat. Seandainya tidak diambil kenikmatan tersebut, mungkin kita lalai dari apa? Dari akhirat. Di antara doa Nabi dan riwayat Tirmidzi dan dihasankan oleh Tirmidzi, Rasulullah berdoa, Allahumma ma razaqtani mimma uhib faj'alhu aunan li ala ma tuhib. Ya Allah, apa yang kau berikan rezeki kepadaku dari apa yang aku sukai, jadikanlah rezeki tersebut sebagai penolongku untuk melakukan apa yang kau sukai. Jadi apa yang aku sukai rezeki, jadikanlah ini sebagai penolongku untuk melakukan apa yang kau sukai. Wa ma zawaita anni mimma uhib. Dan apa yang kau ambil dariku dari apa yang aku sukai. Aku suka tapi kau ambil ya Allah.
Faj'alhu faragan li fi ma tuhib. Maka jadikanlah aku adalah keluangan untuk melakukan apa yang kau cintai. Jadikanlah itu sebagai keluangan untuk melakukan apa yang kau cintai. Mungkin seorang kalau terlalu banyak dunia dia lupa karena sibuk ngurus terus, akhirnya ketika diambil oleh Allah, dia ada waktu untuk beribadah, dia ada waktu untuk belajar, dia ada waktu untuk membaca Al-Quran, dia ada waktu untuk belajar tafsir, dia belajar tahsin, sehingga ada waktu untuk sholat malam. Dulu enggak sempat sama sekali, sibuk melulu, ngejar dunia. Ketika dunia tersebut diambil, kena musibah, baru dia sadar ya. Saya pernah ketemu seorang, dia sakit, haji sama saya, dia sakit. Dia harus pakai apa namanya? Cuci darah. Dia bilang, Ustaz boleh enggak saya berdoa agar begini terus, karena saya senang begini. Kenapa? Dengan cuci darah terus saya selalu ingat Allah, berzikir. Dulu saya sibuk sehingga enggak sempat seperti ini. Sekarang Allah kasih saya gini, saya bisa banyak mengingat apa? Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ambil hikmahnya aja. Ya, ketika diuji dengan sesuatu jangan sibuk dengan kesedihan yang berkepanjangan, alihkan. Ada waktu luang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian ikhwan dan akhwat 15 poin ya, sisi-sisi baik yang mungkin kita bisa pikirkan ketika terkena musibah, agar kita tetap husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Toh kita tidak bisa memilih, yang memilih hanyalah Allah. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, ma kana lahumul khiyarah. Dan Allah lah yang menciptakan apa yang Allah kehendaki dan memilih apa yang Allah kehendaki, tidak ada pilihan bagi mereka. Bahkan dalam sebagian tafsiran disebutkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari, ma kana lahumul khiyarah, ada yang menafsirkan apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik. Apa yang Allah pilihkan, jadi ma di situ ma al-mausulah ditafsirkan ma kana lahumul khiyarah, maknanya apa yang Allah pilihkan itu yang terbaik bagi mereka. Kalau tafsiran secara umum ma adalah ma nafiyah, maknanya ma kana lahumul khiyarah, itu tidak ada pilihan bagi mereka. Yang pilih siapa? Allah. Ya, kalau kita husnudzan pasti pilihan Allah yang terbaik kalau kita husnudzan dan sabar. Wallahu taala alam bisawab. Kalau ada yang bertanya saya persilakan.